Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 menuliskan bahwa Allah mengaruniakan putranya kepada kita. Wahyu pasal 1 ayat 1 menuliskan bahwa Allah mengaruniakan wahyu tentang Yesus Kristus. Allah memberi kita dua berkat besar, yaitu Yesus Kristus dan wahyu Yesus Kristus. Kata wahyu dalam bahasa Yunani adalah apokalipsis. Apo berarti mengangkat, dan kalipsis berarti selubung. Apokalipsis berarti mengangkat selubung, mengungkapkan apa yang ada di balik selubung. Bila kita hanya memiliki Kristus tetapi tidak memiliki wahyu Yesus Kristus, kita masih belum mengenal siapa Kristus itu. Seolah-olah Yesus Kristus masih berada di balik selubung. Wahyu yang penuh tentang Yesus Kristus akan kita dapatkan saat kita telah menanggalkan tubuh kita dan kita berhadapan muka dengan Tuhan. Saat itu kita akan melihat Dia dengan jelas. Namun ada beberapa orang yang mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang-orang ini tidak hanya memiliki Yesus Kristus, tetapi dia juga memiliki wahyu tentang Yesus Kristus. Dalam Injil Markus pasal 9 ayat 1 Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Janji Tuhan dalam ayat ini menyiratkan bahwa manusia dapat mengenal Dia pada saat ini. Tidak perlu menunggu sampai kematian seseorang. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah realitas dan isi kerajaan Allah. Manifestasi Tuhan Yesus adalah manifestasi dari kerajaan Allah. Markus pasal 9 ayat 2 dimulai dengan frase 6 hari kemudian. Ini berarti bahwa hari itu adalah hari ketujuh. Prinsip mempelajari Alkitab adalah setiap kali kita menemukan frase atau kata tertentu yang tidak kita pahami, kita harus merujuk pada pertama kali kata itu disebut di dalam Alkitab. 6 hari dalam Kejadian pasal 1 mengacu pada 6 hari pekerjaan Allah. Hari ketujuh adalah hari Allah beristirahat. Begitu Adam dan Hawa diciptakan, mereka pun beristirahat. Mereka tidak diciptakan untuk bekerja. Adam dan Hawa beristirahat dalam pekerjaan Allah. Kita diselamatkan dengan menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menggenapkan segalanya. Kita harus menyadari bahwa kita juga harus hidup dengan beristirahat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan melakukan pekerjaan yang penuh lengkap, sehingga tidak perlu bagi kita untuk melakukan apapun. Yang harus kita lakukan adalah menikmati apa yang telah Tuhan lakukan. Wahyu Yesus Kristus datang 6 hari kemudian. Ini berarti bahwa Tuhan telah menyelesaikan segalanya. Dalam perkara rohani, visi kita didasarkan pada pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan memampukan kita untuk nampak wahyu Tuhan. Ayat 2 melanjutkan, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa Tuhan hanya membawa 3 murid ini? Ke-12 murid memiliki Yesus, tetapi hanya 3 yang memiliki wahyu Yesus Kristus. Memiliki putra Allah berarti memiliki hidup yang kekal. Tetapi tidak semua yang memiliki putra Allah memiliki wahyu putra Allah. Syukur pada Tuhan bahwa setidaknya 3 orang menerima wahyu Yesus Kristus. Bila mereka mendapat wahyu, kita juga bisa. Yesus membawa ketiga murid itu naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Mengapa Tuhan membawa ketiga murid itu ke gunung yang tinggi? Musa berada di atas gunung saat dia menerima hukum Taurat. Elia berada di gunung saat dia melayani sebagai nabi. Di gunung tinggi adalah tempat seseorang menjauh dari orang-orang, menjauh dari bumi dan dekat dengan surga. Untuk naik ke gunung yang tinggi memerlukan kekuatan. Bila seseorang ingin menerima wahyu, ia harus meninggalkan semua orang, jauh dari bumi dan dekat dengan surga. Ada harga yang harus dia bayar. Ketika mereka berada di atas gunung yang tinggi, Tuhan berubah rupa di depan mereka.
Mengapa Tuhan berubah rupa? Mungkin kita tahu bahwa ada seorang tukang kayu di Galilea, seorang pria di Nazaret. Mungkin kita tahu bahwa dia adalah saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Semua orang yang telah membaca Alkitab mengenal dia. Namanya Yesus. Tetapi mereka yang hanya mengenal Yesus Kristus dengan cara ini, tidak benar-benar mengenal dia. Mereka hanya mengenal Yesus Kristus yang adalah penjelmaan. Yesus Kristus yang dikenal para murid adalah Yesus Kristus yang ada di dalam daging. Berubah rupanya Tuhan adalah pernyataan diri Tuhan yang sebenarnya di depan para murid. Penting bagi kita untuk melihat Tuhan yang di luar daging. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa para murid tidak mengenal Tuhan. Namun kita juga tidak dapat mengatakan bahwa mereka benar-benar mengenal Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Tuhan harus berubah rupa. Dia harus membuka selubung para murid agar mereka mengenalnya. Allah Putra harus menyatakan dirinya di gunung dan membuka selubung, agar manusia dapat mengenalnya dengan cara yang jelas. Setelah Tuhan berubah rupa, nampaklah Elia dan Musa. Petrus pasti berpikir bahwa ini adalah kesempatan langka untuk bersama dengan mereka bertiga. Dia mengusulkan kepada Tuhan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Tuhan tidak menjawabnya. Apa artinya ini? Diam berarti penolakan. Kristus tidak boleh disetarakan dengan Musa dan Elia. Kerajaan Allah telah menggantikan hukum dan para nabi. Bila kerajaan Allah ada di sini, Musa dan Elia harus pergi. Hanya dengan demikian Yesus Kristus dari Nazaret dapat datang. Bila perjanjian lama berlanjut, perjanjian baru tidak bisa datang. Para murid tidak menyadari hal ini. Markus adalah seorang pemuda yang menjadi murid Petrus. Injil Markus adalah catatan tertulis Markus tentang apa yang didengarnya dari Petrus. Sehingga Injil Markus sebenarnya adalah Injil Petrus. Inilah sebabnya Injil Markus memberi rincian spesifik tentang Petrus. Petrus senang berbicara, tetapi setelah dia berbicara, dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Tuhan terdiam, dan Petrus tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Allah berbicara pada saat ini. Allah sepertinya menegur Petrus. Kamu harus menggunakan telingamu dan bukan mulutmu. Kamu harus mendengarkan Tuhan, bukan meminta Tuhan mendengarkanmu. Di sini kita melihat apa itu perjanjian baru. Kita seharusnya hanya mendengarkan Putra Allah yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Para nabi dan hukum harus dikesampingkan. Perjanjian baru adalah Yesus Kristus yang diwahyukan. Hidup menurut perjanjian baru adalah hidup menurut wahyu Yesus Kristus. Musa mewakili hukum. Hukum memberitahu kita bahwa Allah telah menetapkan peraturan bagi manusia. Ketika orang-orang perjanjian lama ingin mengerti apakah sesuatu itu benar, mereka harus menemukan jawabannya di dalam hukum. Hukum menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Manusia tidak perlu mendekat kepada Allah. Dengan hukum manusia bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, hukum memisahkan manusia dari Allah. Hukum ini menyatakan salah benar secara terpisah dari Allah. Standar ini adalah standar yang mati. Tetapi syukur kepada Tuhan, perjanjian lama telah berakhir. Hukum telah berakhir. Hari ini dalam perjanjian baru, Tuhan berhuni di dalam kita, menjadi hukum bagi kita. Bila manusia tidak memiliki Tuhan dan hanya memiliki hukum, dan bila semua yang dia tahu adalah benar dan salah, dia masih ada di dalam perjanjian lama. Begitu seseorang memiliki Tuhan, dia menjadi orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Dengan hukum, sekali sesuatu diketahui, akan diketahui selamanya. Tetapi perjanjian baru memerlukan pengenalan yang baru setiap hari. Pengenalan yang benar tentang Tuhan bukanlah pengenalan yang kemarin. Pengenalan ini adalah pengenalan yang datang dari Tuhan yang hidup, yang berbicara di dalam kita.
Dalam Perjanjian Lama, para nabi melengkapi apa yang kurang dalam hukum. Mereka adalah orang-orang yang bertanya kepada Allah atas nama orang lain. Misalnya saat kita tidak tahu harus pergi ke suatu tempat atau tidak, kita dapat meminta para nabi untuk menanyakan kehendak Allah bagi kita. Ini adalah pekerjaan seorang nabi. Hukum menghilangkan komunikasi langsung manusia dengan Allah. Nabi juga menghilangkan komunikasi langsung manusia dengan Allah. Baik hukum maupun nabi memisahkan manusia dari Allah. Nabi Perjanjian Baru benar-benar berbeda dari Nabi Perjanjian Lama. Tuhan memberikan beberapa nabi dalam Perjanjian Baru. Pekerjaan utama mereka adalah untuk membangun, menasehati, dan menghibur manusia. Mereka hanya menjelaskan prinsip-prinsip kehendak Tuhan. Mereka tidak masuk ke dalam rincian kehendak Tuhan. Surat Ibrani pasal 8 ayat 11 menuliskan, "Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku." Ini berarti tidak ada lagi warga atau saudara yang dapat menjadi nabi bagi seseorang. Kita harus mengenal Tuhan sendiri. Ini adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah Tuhan yang hidup di dalam kita, memberitahu apa yang berasal dari Allah, apa yang benar dan apa yang salah. Tuhan sendiri yang memimpin kita di batin. Karena itu tidak perlu orang lain mengajar kita lagi. Kita dapat menerima bantuan rohani dari orang lain, tetapi detail kehendak Tuhan adalah masalah kita dengan Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, kita perlu mendengar. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan memberkati.